Bapak Sekda Kabupaten Rokan Hulu. Saudara, kita akan memasuki acara inti debat publik Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu 2015. Namun sebelum kita mulai acara debat publik pada malam hari ini, kita akan perkenalkan moderator yang akan memandu acara debat publik pada malam hari ini. Moderator yang akan memandu debat publik pada malam hari ini bernama Profesor Dr. Insinyur Haji Irwan Effendi, MSc. Beliau lahir di Gunung Intan Mudik pada 4 Mei 1960. Pekerjaan beliau saat ini guru besar di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau. Riwayat pekerjaan, beliau pernah menjabat selama 2 periode sebagai Rektor Universitas Lancang Kuning, terhitung tahun 1989 hingga tahun 2003, kemudian diamanahkan kembali pada tahun 2003 hingga tahun 2007. Beliau juga pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Riau pada tahun 2008 hingga tahun 2009. Beliau juga pernah diamanahkan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada tahun 2008 hingga tahun 2010. Bapak Irwan juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau pada tahun 2010 hingga 2014. Dan terakhir, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Provinsi Riau terhitung mulai 2014-2015. Baik, tanpa berlama-lama kita jemput dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Profesor Insinyur Haji Irwan Effendi, MSc. Jembatan Lekton bentangannya lebar di alun listrik siang dan malam hari. Para penonton nampaknya sudah tidak sabar. Debat publik segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulullah. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu semua hadirin hamba Allah yang kami hormati dan kami muliakan. Tidak ada ulunya kan? Insyaallah dimuliakan oleh Allah dan saya muliakan semuanya. Dan beristimewa kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu 2015-2020 insyaallah. Bapak Ibu hamba Allah yang kami hormati, terima kasih kami telah dipercaya untuk memimpin debat ini. Kami sudah terbiasa memimpin diskusi para ilmuwan, tapi malam hari ini disuruh memimpin debat publik seperti ini. Inilah pertama pengalaman kami dalam hidup kami, sehingga dari tadi siang sudah dilatih sama panitia, tidak juga mahir-mahir Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, debat publik ini akan berjalan dalam 5 sesi. Mudah-mudahan akan kita jalan santai mungkin, serius mungkin, boleh beryel-yel tapi dengan santun yang tinggi Ibu Bapak sekalian. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, hadirin langsung saja kita sambut, kita panggil calon kita yang pada malam hari ini. Kami untuk mengambil tempat di sebelah yang tempat sudah kami sediakan. Pertama sekali kami panggil
calon bupati dengan nomor urut 1, Bapak Insinyur Habib Raja Sukri. Sambil kita beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami panggil calon bupati dan wakil bupati dengan nomor urut Haji Suparman SMSI dan Haji Sukiman. Beri tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Terima kasih. Dan yang ketiga, mari kita panggil pasangan calon yang ketiga, nomor urut 3, yang Bapak Saidul Koti dan Bapak Rizal SPNT. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Cukup Ibu Bapak sekalian. Kita masuk pada tahapan berikutnya, yaitu penyampaian yel-yel dari masing-masing pendukung. Untuk itu masing-masing pendukung kita beri waktu 30 detik. Kita mulai dari pasangan calon urut nomor 1, 30 detik dari sekarang. Salam 3 jari. Terima kasih. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada pasangan nomor urut 2, 30 detik dari sekarang. Cukup kami kira. Terima kasih. Dan selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 3, kami persilakan 30 detik dari sekarang. Terima kasih. Luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin sekalian yang dimuliakan, acara kita ini diliput oleh 2 radio dan juga diliput oleh Riau Televisi yang ditonton teman-teman kita di Pekanbaru. Jadi tadi saya lihat ada yang melambai kepada teman-temannya di Pekanbaru. Akunya dalam cuti Jumgong. Ibu Bapak sekalian, acara ini nampaknya akan meriah, namun supaya mengurangi ketegangan kita akan sedikit jeda sejenak, namun tetaplah kita bersama debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Rokan Hulu 2015 sejenak. Terima kasih.
dan hati ini yuk ke TPS hari Rabu 9 Desember 2015. Ayo gunakan hak pilih kita, langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil, memilih bupati dan wakil bupati untuk Rokan Hulu tercinta. Yang jelas saja, Pak Apit dan Penasro tidak terbukti. Gak mau jawab-jawab, aku pilih pemimpin yang sudah bekerja untuk Rokan Hulu. Anggota sudah tertata, pembangunan tinggal dilanjutkan. Pembangunan neraka. Gunakan. Hati Nasrul, coblos hatinya. Desember untuk nomor 2, Sutarman Kusuman, nomor 2. Untuk Rokan Hulu yang cemerlang dan terhilang. Sutarman Kusuman, bincang membangun desa, bukan menata kota. Sutarman Kusuman, pilih nomor 2, Tutupi. Partisipasi pemuda sangat besar dalam membangun, menyumbang, serta mendukung semua perkembangan Rokan Hulu. Mereka pemuda harapan bangsa yang nantinya akan berubah menjadi pemimpin depan. Seperti pepatah, sekarang pemuda, namun esok adalah pemimpin. Bersama Haji Saparudin Poti SH dan Haji Erisal ST, mari kita bangun pemuda yang berbudaya. Bersama Safari, Rokan Hulu hebat. Coblos nomor 3. Terima kasih Bapak sekalian. Bapak sekalian, kita lanjutkan pada fase berikutnya. Sebelum penyampaian visi dan misi, kami akan membacakan aturan debat publik yang kita laksanakan pada malam hari ini. Aturan pelaksanaan debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Rokan Hulu tahun 2015 yang harus dipatuhi dan diikuti oleh masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut. Satu, ikuti debat untuk memenangkan perkara. masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati mendapat alokasi waktu yang sama untuk menyampaikan pertanyaan dan jawaban. Nomor 2, alur penyampaian pertanyaan dan jawaban masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati dipandu oleh moderator. Dan ketiga, setiap pertanyaan dan jawaban dari pasangan calon bupati dan wakil bupati dibatasi waktunya dan diberitahukan oleh moderator serta tertera pada timer di layar monitor televisi. 4, apabila melebihi batasan waktu, maka akan dihentikan oleh moderator. 5, selama debat berlangsung, pendukung pasangan calon dilarang menyampaikan yel-yel atau sejenisnya. 6, tepuk tangan akan diberikan aba-aba oleh moderator dan setiap akhir pesan. 7, setiap pertanyaan dan jawaban dari masing-masing pasangan calon tidak diperkenankan mengandung unsur sara. Demikianlah Bapak Ibu sekalian tata tertib yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan acara kita ini berlangsung sejuk dan lancar Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin, para pendengar pemirsa TV dimanapun Anda berada, mari kita mulai acara kita ini malam ini dengan mendengarkan pemaparan visi dan misi masing-masing pasangan calon bupati Rokan Hulu 2015. Untuk kesempatan pertama sesuai dengan nomor urut, kami berikan kepada nomor urut 1 selama 3 menit. Waktu Anda dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan ridhonya. Pada malam hari ini kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka debat publik
pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu 2015. Yang saya hormati Bapak, para undangan, dan yang saya banggakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor 2 dan nomor 3. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami dari pasangan nomor 1 ingin menyampaikan secara singkat visi dan misi kami untuk 5 tahun ke depan, membawa Rokan Hulu kepada yang lebih baik dengan mengedepankan 3 program unggulan kami, yaitu yang berbasis desa. Yang pertama, desa lancar. Kita tahu banyak hambatan dari kita tentang infrastruktur jalan dan jembatan. Insya Allah 5 tahun ke depan kita akan tuntaskan semua hambatan infrastruktur tersebut. Yang kedua, kami membawa program Desa Terang, di mana kita tahu masih ada 30 desa kita yang belum tersentuh listrik PLN. Makanya kami pasangan nomor 1 menuntaskan semua kekurangan listrik yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, khususnya 30 desa yang belum tersentuh listrik sampai hari ini. Yang ketiga, kami membawa desa sejahtera. Kita tahu untuk mendapatkan sebuah kesejahteraan, kita awali dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kami pasangan nomor 1 membawa visi membawa Rokan Hulu ke depan 5 tahun ke depan menjadi Rokan Hulu yang unggul, sejahtera, mandiri dan agamis. 5 tahun ke depan, kita akan membawa Rokan Hulu kepada kesejahteraan yang lebih baik dengan mengedepankan, mempersiapkan, dan juga memenuhi kebutuhan infrastruktur, baik pendidikan, kesehatan, air bersih, dan juga infrastruktur ekonomi masyarakat kita. Kalau Allah izinkan, Habib Basuki dan Nasir Hadi memimpin Rokan Hulu 5 tahun ke depan, kita akan bawa Rokan Hulu lebih sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Urut nomor 1. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk terima kasih kepada pasangan nomor urut 1. Kemudian kita silakan kepada pasangan calon nomor urut 2 selama 3 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tertompang kepada pendahulu kami. Pertama, saudara-saudaraku masyarakat Kabupaten Rokan Hulu, sambut kedatangan kami, calon bupati yang membawa perubahan. Kami, saya dan Pak Sukiman, pertama memberikan penghargaan kepada pendahulu kami, satu Ramlan Jas yang sudah meletakkan dasar-dasar pembangunan Kabupaten Rokan Hulu. Yang kedua diteruskan oleh Pak Ahmad, 10 tahun sudah siap membangun ibu kota kabupaten dengan cemerlang. Namun, saudara-saudaraku, masyarakat Kabupaten Rokan Hulu, kemiskinan, kekurangan infrastruktur masih membelenggu kita. Maka, pasangan Suparman Sukiman bertekad membuat sebuah perubahan dengan moto membangun desa, menata kota dalam sebuah kawasan strategi pembangunan. Mengapa moto ini menjadi unggulan kami? Pertama, kami sadar bahwa sebuah kabupaten dibangun dalam suasana kekeluargaan dengan seluruh potensi yang kita miliki. Hari ini kami menyadari, saya mantan Ketua DPRD Provinsi Riau, menyadari bahwa sebuah kabupaten yang kita cintai ini penuh dengan permasalahan yang belum tersentuh sampai ke tingkat pelosok pedesaan. Maka dalam rangka tingkatan kesejahteraan masyarakat, maka kami bertekad bahwasanya sebuah kabupaten tidak bisa berdiri sendiri. Maka oleh sebab itu, saya dan Pak Sukiman membuat strategi sebuah kawasan di mana Kabupaten Rokan Hulu berada di jantung kawasan tersebut.
Kami melihat selama ini potensi kabupaten tidak tergarap dengan baik, sehingga upaya-upaya yang dilakukan oleh pendahulu kami tetap masih jauh dari harapan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. Maka dengan ini kami berkeyakinan dengan menjadikan Rokan Hulu sebagai kawasan strategi pembangunan, maka insya Allah pertumbuhan ekonomi akan terangkat dengan baik. Saudaraku masyarakat Kabupaten Rokan Hulu, kita berada dan bertetangga dengan 2 provinsi. Satu provinsi Sumatera Barat, satu lagi provinsi Sumatera Utara. Saudaraku masyarakat Rokan Hulu, kita berada di beberapa kabupaten yang hari ini kabupaten sangat strategi dan mempunyai APBD banyak. Pertama adalah Kabupaten Rokan Hilir, 2 Kabupaten Kampar, 3 Pelabuhan Dumai, sehingga mempersatukan 2 pelabuhan besar, kawasan ekonomi Asia yang ada di Dumai. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan meriah. Terima kasih. Selanjutnya, 3 menit berikutnya kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 3. Kami persilakan, waktu Bapak dimulai sekarang. Merdeka. Salam 3 jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak banyak bicara, banyak kerja dan kenyataan yang harus dinikmati oleh rakyat. Salam tertumpang yang terdahulu. Tidak mengurangi dari rasa hormat, kami menyampaikan visi kami dari beberapa senjangan yang terjadi 15 tahun di Kabupaten Rokan Hulu. Penduduk kita terdiri beberapa suku yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Kami akan menghindari perbatasan dan pengkotak-kotakan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Maka kami buat moto kami, membangun kebersamaan di Rokan Hulu. Rokan Hulu ini adalah tempat kita bersama. Ini adalah tempat kita berkarya, tempat kita berbuat, bukan tempat golongan tertentu. Maka dengan itu kami menyampaikan misi kami, terwujudnya masyarakat Rokan Hulu yang sejahtera, religius dan berbudaya maju dalam kebersamaan. Kesenjangan apa yang terjadi, mulai dari pelayanan yang sekecil-kecilnya, terjadi pungli yang sangat besar di Kabupaten Rokan Hulu. Contoh pertama, KTP gratis bayar, akte gratis bayar, kartu gratis bayar, bahkan sampai penindasan rakyat miskin, beras reskin pun bayar. Maka dengan kehadiran kami ini akan meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin yang ada di Kabupaten Rokan Hulu ini. Tujuan kami sebagai pemimpin, kami ingin mendengar suara rakyat. Kami tidak membuat kebijakan yang di luar keinginan rakyat. Kami ingin jadi pemimpin, ingin mengayomi seluruh elemen yang ada di Rokan Hulu ini. Kami ingin jadi pemimpin, menjadi pelayan rakyat di Kabupaten Rokan Hulu. Kenapa? Karena Rokan Hulu ini adalah milik kita bersama. Kami tidak akan banyak menjual program yang tidak nyata. Kami tidak akan membuat janji-janji yang dusta, tapi kami ingin menuntaskan perbuatan-perbuatan yang tidak baik di Rokan Hulu ini. Perbuatan yang tidak baik akan kami tuntaskan. Penelitian yang tidak adil, pembangunan yang tidak merata, perbuatan yang tidak adil, membedakan seluruh suku yang ada di Rokan Hulu ini. Maka dengan kesimpulan, saya mengambil dari sebuah pantun. Tadi adalah ikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Cukup. Enak rasanya sebuah nanas di tengah hidangkan di panas hari. Visi dan misi paslon sangatlah bernas. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Ibu bapak yang kami hormati, para pendengar, pemirsa Riau Televisi,
Kita cukup menarik dalam debat ini, tetapi mari kita rehat sejenak setelah yang berikut ini. Ayo memilih bupati dan wakil bupati kamu. Ayo nyoblos yuk, gunakan hak pilih yuk. Ke TPS hari Rabu 9 Desember 2015. Ayo gunakan hak pilih kita, langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil, memilih bupati dan wakil bupati untuk Rokan Hulu tercinta. Desember untuk nomor 2, Suparman Sukiman. 2. Untuk Rokan Hulu yang cemerlang dan terbilang, Suparman Sukiman, bincang membangun desa, bincang menata kota. Suparman Sukiman, pilih nomor 2, Susuki. Partisipasi pemuda sangat besar dalam membangun, menyumbang, serta mendukung semua perkembangan Rokan Hulu. Mereka pemuda harapan bangsa yang nantinya akan berubah menjadi pemimpin di masa depan. Seperti pepatah, sekarang pemuda namun esok adalah pemimpin. Bersama Haji Saparudin Poti SH dan Haji Erisal ST, mari kita bangun pemuda yang berbudaya. Bersama Safari, Rokan Hulu hebat. Coblos nomor 3. Yang jelas aja, Pak Apit dan Pak Nasrul tidak putih. Tidak mau jawa-jawa, aku pilih pemimpin yang telah bekerja untuk Rokan Hulu. Kita sudah tercapai, pembangunan tinggal dilanjutkan. Pembangunan merata. Haji Nasrul, coblos hatinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami mohon perhatiannya. Kita mulai kembali debat kita sesi berikutnya, yakni sesi penajaman visi debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Rokan Hulu 2015. Iya, Ibu Bapak sekalian, memasuki sesi ini karena ada satu pertanyaan untuk ketiga pasangan calon yang telah disusun oleh rekan kami, dua panelis yang ada di sebelah sana, Bapak Dr. Ali Yusri MSI, seorang mantan dekan, ya, dekan Visipol Unri, kemudian Bapak Dr. Adolf Bastian, dekan Edkit Universitas Tanjung Kuning. Kedua-duanya adalah putra Rokan Hulu, Ibu Bapak sekalian. Ada satu pertanyaan yang untuk ketiga pasangan calon ini, berdasarkan penajaman visi yang kami lihat hampir sama dengan ketiga-tiganya. Berdasarkan visi dan misi yang sudah dipaparkan, semua pasangan calon berkeinginan untuk membawa Rokan Hulu lebih baik daripada hari ini dalam segala aspek kehidupan. Jelaskan satu contoh program konkret yang akan saudara lakukan terkait dengan visi dan misi saudara tersebut. Kesempatan pertama kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 1 selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator. Apa yang kami sampaikan tadi, 3 program unggulan kami, Desa Lancar, Desa Terang, dan Desa Sejahtera. Mungkin kami mau sorot satu program unggulan kami, yaitu Desa Terang. Bagaimana hari ini masyarakat kita hambatan tentang kebutuhan daya listrik 5 tahun ke depan. Insya Allah setiap tahun kita akan bangun 10 km jaringan listrik yang menghalangi tersampainya daya listrik kepada desa-desa. Makanya saya mohon 5 tahun ke depan
Insya Allah 100 km jaringan listrik akan kita bangun, sehingga tidak ada lagi desa kita yang tidak teraliri listrik PLN. Ini juga perlu kami sampaikan, perlu kerjasama yang baik dengan PLN. Kita bersinergi dengan PLN untuk membangun jaringan. Tetapi hari ini kita masih tergantung kepada PLN untuk memenuhi daya listriknya. Makanya program unggulan kami yang pertama ialah bagaimana 5 tahun ke depan kami mampu bersama-sama dengan masyarakat Rokan Hulu dan bersama-sama dengan seluruh jajaran pemerintah daerah memenuhi kebutuhan listrik yang dibutuhkan oleh masyarakat kita di desa-desa. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Waktu kita masih ada, tinggal beberapa detik. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan sama kita berikan pada pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 2 menit. Kami persilakan sekarang. Terima kasih kepada moderator. Pertama, kita tentu harus tahu urusan pemerintah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ada 3 urusan pemerintah. 1, urusan pemerintah absolut. 2, urusan pemerintah konkuren. 3, urusan pemerintah umum. Nah, di sini sama-sama memahami bahwa Kabupaten Rokan Hulu berada di sebuah provinsi yang kita sebut namanya Provinsi Riau. Sebuah Kabupaten Rokan Hulu berada sebuah negara yang kita sebut adalah Indonesia. Negara Indonesia bersepakat mesejahterakan masyarakat sampai ke pelosok pedesaan. Maka tidak ada kata lain, sebuah kekuatan potensi harus kita dapatkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. Maka kami di awal visi misi kami menyampaikan ada strategi kawasan yang selama ini tidak tergarap dengan baik. Kita punya diapit oleh 3 pelabuhan internasional. 1 Dumai, 2 Teluk Bayur, 3 pelabuhan Sumatera Utara, dan 3 kawasan ini bisa kita sambungkan melalui jantung kabupaten kita. Pertama Sumatera Barat, terus ke kilometer 6, terus ke Sontang, Sontang terus ke Dumai, selanjutnya Sumatera Utara, Papua, Padang Lawas, Simpang Kumu ke Sontang. Maka Kabupaten Rokan Hulu akan terbuka dengan luas, sehingga tidak ada lagi sekat-sekat di Kabupaten Rokan Hulu yang tidak terjangkau oleh sebuah perubahan pembangunan. Maka di dalam urusan pemerintah konkuren inilah kita harus pandai mengambil peluang, manfaat yang ada hari ini di Provinsi Riau ataupun di nasional. Oleh sebab itu, kita wajar kita kekurangan anggaran dikarenakan kita tidak pandai melobi pemerintah provinsi dan pusat. Terima kasih kepada calon pasangan nomor 2. Selanjutnya kami berikan waktu kepada 2 menit kepada pasangan calon nomor urut 3. Kami terima kasih. Selanjutnya, uraian dari misi kami. Ada 11 program, ada nilai luhur. Diminta malam ini adalah penajaman konkret daripada sebuah program kerja kita. Kita adalah ingin sebuah pemerataan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu. Kami sampaikan seluruh kabar gembira di Kabupaten Rokan Hulu. Pengelolaan sian dana ADD kami akan berikan dana APBD 1 miliar per desa. Kedua, peningkatan status guru honor. Komite akan kita jadikan honor daerah. 3, optimalisasi fungsi penyuluh. Fungsi penyuluh pertanian, rekrutmen tenaga penyuluh perkebunan supaya menumbuh kembangkan terhadap ekonomi kita ke depan. Keempat, peningkatan pendataan guru PAUD, guru TK yang diberi gaji tidak manusiawi pada saat sekarang akan kita manusiawi. Kelima, rekrutmen guru agama. Guru agama yang kurang seperti ada memberikan kewenangan terhadap daerah. Seluruh agama yang ada di Rokan Hulu ini akan diberi kesempatan untuk beribadah
dan diberi ilmu keagamaannya, karena ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keenam, memberikan fasilitas pembangunan rumah layak huni dengan pola kemitraan. Ketujuh, fasilitas rekrutmen akan kita berikan. Sungguh sangat sedih orang tua kita menyekolahkan anak 9 tahun berturut-turut ini tidak pernah terpikirkan oleh pemerintah merekrut lapangan pekerjaan penerimaan pegawai negeri di Rokan Hulu ini. Dan terakhir, memberikan dana tunjangan transportasi harapan hidup sesuai dengan golongan 2,5 juta kami berikan. Terima kasih. Terima kasih. Calon nomor 3. Kita beri tepuk tangan meriah ketiga calon ini, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih hadirin Bapak Ibu sekalian, para pendengar dan pemirsa televisi di rumah. Debat semakin hangat dan semakin hangat saja semakin malam hari. Namun demikian kita tetap akan kembali lagi setelah yang satu ini. Ayo nyoblos yuk, ayo memilih yuk, bupati dan wakil bupati kamu. Ayo nyoblos yuk, gunakan hak pilih yuk, TPS hari Rabu 9 Desember 2015. Ayo gunakan hak pilih kita, langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil, memilih bupati dan wakil bupati untuk Rokan Hulu tercinta. Partisipasi pemuda sangat besar dalam membangun, menyumbang, serta mendukung semua perkembangan Rokan Hulu. Mereka pemuda harapan bangsa yang nanti berubah menjadi pemimpin di masa depan. Seperti pepatah, sekarang pemuda namun esok adalah pemimpin. Bersama Haji Safarudin Roti SH dan Haji Erisal ST, mari kita bangun pemuda yang berbudaya. Bersama Safari, Rokan Hulu hebat. Coblos nomor 3. Yang jelas aja, Pak Aktif dan Pak Nasrul tidak terbukti. Tidak mau jawab-jawab, aku pilih pemimpin yang sudah bekerja untuk Rokan Hulu. Kota sudah tertata, pembangunan tinggal dilanjutkan. Pembangunan neraka. Gunakan. Habib Nasrul, coblos hatinya. Desember untuk nomor 2, Suparman Kusuman, nomor 2. Untuk Rokan Hulu yang cemerlang bilang, Suparman Kusuman, bincang membangun desa, bincang menata kota. Suparman Kusuman, pilih nomor 2, Susuki. Terima kasih. Kembali ke debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Rokan Hulu 2015. Ibu bapak sekalian, kita masuk kepada segmen ketiga, yakni pertanyaan tentang program yang telah ditawarkan. Dan pertanyaan ada tiga yang akan kita cabut nanti, kemudian kami bacakan sama untuk ketiga pasangan calon, tapi berurutan dijawab 1, 2, dan 3, kemudian dicabut lagi nanti 2, 3, 4 dan seterusnya 2, 3. Pertanyaan pertama, topiknya adalah meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan pada masyarakat. Pertanyaannya, dalam bidang budaya, penduduk Rokan Hulu saat ini terdiri dari berbagai suku, etnis dan budaya. Strategi apa yang saudara lakukan
untuk menjaga stabilitas keharmonisan Kamtibmas Rokan Hulu supaya tidak terjadi gesekan yang berakibat pada perpecahan. Pertanyaan pertama ini kami minta dijawab oleh pasangan nomor 1 selama 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan ini tentunya kita sama-sama memahami bahwa negeri Rokan Hulu yang kita cintai ini hukum. Ya, kita tahu banyak suku di negeri ini, ada suku Melayu, suku Jawa, Batak, Minang, Nias, Sunda, yang kesemuanya adalah hidup damai di negeri Sebu-Suluk yang kita cintai ini. Dalam sisi budaya, tentunya kita harus memahami bahwa masing-masing suku akan membawa budayanya masing-masing. Tapi di negeri Rokan Hulu yang kita cintai ini, kita menjamin semua suku, semua budaya yang ada di suku akan bisa berkembang dengan baik, akan berkembang dengan sendirinya tanpa ada penekanan apapun. Kami pasangan Napib Nasrul tentunya akan menghargai, sangat menghargai budaya masing-masing. Kenapa? Kami sendiri, ya, saya Atik Sukri dan Nasrul Hadi asli Melayu, tetapi istrinya orang Jawa. Kenapa? Bagaimanapun juga dua budaya ini sudah menyatu dalam sebuah negeri Rokan Hulu yang kita cintai tanpa ada diskriminasi apapun. Budaya di Rokan Hulu ke depan akan kita beri porsi yang sepantas-pantasnya agar bisa berkembang dan berkembang dengan baik di negeri Rokan Hulu yang kita cintai. Akhir Nasrul tidak akan pernah membeda-bedakan suku di negeri Sebu-Suluk yang bermarwah ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan Maria. Terima kasih. Selanjutnya kesempatan kita berikan pada pasangan calon nomor urut 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Pertama, tentu kita kembali kepada semangat memperkokoh negara kesatuan kita, di mana Pancasila menjadi dasar negara kita. Hari ini apa yang disampaikan oleh visi misi pasangan urut nomor 1, kebetulan beliau wakil bupati, ada sebuah noda yang ternyata ada dulu keanekaragaman dianggap menjadi masalah dalam konsep membangun Rokan Hulu. Maka kami Suparman dan Sukiman mendukung moto ulang tahun Provinsi Riau membangun pariwisata berbasis budaya Melayu Riau dan menuju Riau sebagai the homeland of Melayu, tanah tumpah darah Melayu. Kita sudah sepakat dalam sebuah peraturan daerah Provinsi Riau bahwa ini negeri Melayu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Namun ada penghargaan keanekaragaman budaya kita menjadi sebuah kekayaan untuk kita semakin kokoh di dalam sebuah bingkai pemerintahan di Kabupaten Rokan Hulu untuk semua lapisan masyarakat tanpa memandang bulu, suku, ras, agama, dan aliran kepercayaan lain. Dan kami juga cerminan dari hari ini masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. Saya Suparman bermarga Daulay, ibu saya Melayu, sebagian besar orang Melayu dan orang Mandailing, Batak bermarga. Satu lagi pasangan wakil saya, Pak Sukiman, orang asli Jawa. Ini menunjukkan bahwa kamilah yang layak menjadi Bupati Kabupaten Rokan Hulu dalam semangat memperkokoh persatuan dan kesatuan umat yang beraneka ragam dan berbeda-beda agama ini. Hidup nomor 2. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Selanjutnya kami beri kesempatan 2 menit kepada pasangan calon nomor urut 3 dari sekarang. Terima kasih. Termasuk dalam program kerja kami ada 11 pelestarian budaya dan mengangkat darjat marwah suku-suku yang ada di Rokan Hulu. Apa yang disampaikan tadi, negara kesatuan
Bhinneka Tunggal Ika, keragaman kita yang ada di Rokan Hulu. Selama 15 tahun ini dipimpin oleh kuning dan biru, tapi suku-suku yang ada di Rokan Hulu belum pernah diberi tempat untuk pelestarian budayanya di Rokan Hulu. Maka hadirlah Bhinneka Tunggal Ika hari ini, pemimpin yang nasionalis yang akan memberikan keragaman kita, akan memberikan tempat budaya kepada kita, melestarikan budaya-budaya yang ada suku-suku di sini, akan kita berikan tempat. Tidak kita hamburkan uang daerah ini untuk orang Jakarta demi ulang tahun Rokan Hulu, tapi lestarikanlah budaya seperti keragaman yang ada di Rokan Hulu ini. Akan kami buat pembangunan taman mini budaya, rumah-rumah adat suku-suku yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, akan kami berikan tempat untuk beradat di Kabupaten Rokan Hulu ini. Karena ini adalah daerah kita, ini adalah tempat kita, berarti ini adalah milik kita. Keragaman itu adalah indah. Siapa yang menghindari budaya, maka akan terjadi keretakan-keretakan di sendi-sendi dalam sebuah kehidupan. Maka kehadiran Safari hari ini memberi tempat pelestarian budaya seluruh suku yang ada di Rokan Hulu. Salam 3 jari, sesuai dengan misi kita membangun sebuah kebersamaan yang ada di Rokan Hulu. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke pekan kedua yang nanti akan dijawab pertama oleh pasangan calon nomor urut 2. Dalam bidang ekonomi, inovasi apa yang akan saudara lakukan untuk meningkatkan PAD selain yang sudah dijalankan sekarang ini sebagai upaya memperbesar penerimaan pendapatan untuk mensejahterakan masyarakat Rokan Hulu? Selama 2 menit dimulai dari sekarang. Tentu kita hari ini rakyat kita harus sejahtera. Maka untuk mensejahterakan rakyat ada beberapa program unggulan kami. Kami mohon maaf kepada seluruh saudara saya orang Rokan Hulu. Saya mantan ketua DPRD Provinsi Riau sebelum saya mundur menjadi ketua DPRD untuk mencalonkan calon bupati. Kami sudah merencanakan bagaimana Provinsi Riau ke depan agar ekonomi rakyatnya terbangun dengan baik. Maka terima kasih. Maka perlu sebuah konsep pemikiran yang bernas. Kita tidak boleh hanya membangun sebuah retorika, tetapi tidak menyadari konsep apa yang bisa kita lakukan, potensi apa yang bisa kita dapatkan dalam sebuah program yang akan kita laksanakan. Maka kita sepakat bahwa ekonomi masyarakat yang hari ini tertumpu kepada perkebunan, maka ke depan kami berdua berkeyakinan ekonomi masyarakat secara logika berpikir kita akan bisa kita tingkatkan karena potensi sumber daya alam kita sangat luas. Perikanan, kita punya sungai, danau. Peternakan, kita punya rumput yang luas. Dan kita punya kekayaan alam, keindahan alam yang selama ini belum tergarap dengan baik. Maka di awal tadi, kami sepakat mendukung program pemerintah Provinsi Riau membangun pariwisata yang berbasis kebudayaan Melayu, menjadikan Rokan Hulu sebagai tanah tumpah orang Melayu. Maka kita tingkatkan pariwisata yang ada di Pawan, di Sungai Salak, di... Terima kasih. Tepuk tangan meriah untuk pasangan nomor 2. Selanjutnya, pertanyaan sama kami berikan kepada pasangan nomor urut 3 selama 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Sektor ekonomi, seindah apapun Rokan Hulu dan Riau ini, ketika yang sejengkal susah, maka tidak akan bisa dipandang indah dia, Provinsi Riau ini. Maka kita harus sadari bahwa sumber ekonomi kita di Kabupaten Rokan Hulu ini hanya bersandar 2 faktor dari sebuah kehidupan, adalah perkebunan karet dan perkebunan kelapa sawit. Aneh dunia Rokan Hulu pada saat ini.
Kenapa anehnya? PKS yang terbanyak adalah Kabupaten Rokan Hulu. Petani perkebunan sawit yang ada di Rokan Hulu. Semenjak buah memuncak, harganya rendah. Kontrolnya pemerintah, tidak ada penanganan harga pasar. Lapangan pekerja, peningkatan ekonomi. Hampir 37 perkebunan kelapa sawit di Rokan Hulu ini tidak dilakukan sebuah kemitraan sesuai dengan undang-undang dan peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu ini. Hanya banyak pembiaran terhadap ekonomi. Kebun-berkebunlah sendiri, tidak pernah diberikan pelatihan terhadap rakyat, tidak pernah diberikan kontrol terhadap rakyat. Bertani sendirilah rakyat. Rokan Hulu heboh dengan kemegahan dari sebuah kabupaten yang ada. Terbiarkan masyarakat yang kecil, mana ada kelompok tani, pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah, peningkatan harkat daya ekonomi rakyat Kabupaten Rokan Hulu ini. Belum ada. Makanya kehadiran Safari untuk bekerja dengan rakyat, bagaimana kita bisa menumbuh kembangan kehidupan ekonomi rakyat dan sumber pendapatan Kabupaten Rokan Hulu bisa kita tingkatkan daripada yang sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang meriah, Bapak sekalian. Terima kasih. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 yang hadir ini. Dimulai dari mohon izin Bapak Moderator bahwa kami Hafid Nasrul berpasangan bukan untuk saling dahulu-mendahului, tetapi akan menjalin sebuah kerjasama yang baik. Maka saya serahkan Nasrul Hadi untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih. Berdasarkan visi dan misi kami dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi masyarakat ini, ada beberapa hal yang ingin kami perbuat nanti ke depan. Pertama, sebagaimana kita ketahui bersama, Rokan Hulu ini pokok ataupun hasil pertanian dan perkebunan itu adalah yang utama, terutama untuk karet, untuk petani karet. Inovasi nanti yang akan kami lakukan adalah dengan membangun pabrik karet di Rokan Hulu ini. Karena kita tahu harga karet di Rokan Hulu ini sangat anjlok. Insya Allah dengan berdirinya nanti karet di Rokan Hulu ini, maka harga karet akan bisa stabil, ekonomi masyarakat akan bisa meningkat, dan hasil income per kapita masyarakat bisa meningkat. Itu yang pertama. Selanjutnya tentang yang lain, kita juga akan menginikan tentang pertanian. Upaya kita untuk menjadikan swasembada beras ini akan kita upayakan dengan cara memberikan penyuluhan, memberikan benih, memberikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pertanian, yang intinya nantinya 5 tahun ke depan Rokan Hulu akan bisa swasembada beras. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk pasangan nomor 1. Bapak Ibu sekalian, kita masuk pertanyaan yang ketiga, yang terakhir. Pertanyaan ini akan langsung dijawab oleh urut 3. Kami bacakan. Mohon tenang Bapak Ibu sekalian. Aku buka dulu demi kebersamaan. Data pertanian, 80% masyarakat Rohul bekerja pada sektor pertanian, sawit, karet, padi, dan lain-lain. Data sensus pertanian menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun terjadi pengurangan lahan pertanian dan perkebunan akibat jumlah kelahiran dan urbanisasi ke Rokan Hulu. Dari hal di atas, apa upaya konkret saudara untuk meningkatkan kesejahteraan petani? Pertanyaan pertama akan dijawab oleh pasangan nomor 3, 2 menit dari sekarang. Untuk kebersamaan, saya silakan calon wakil bupati. Assalamualaikum. Baik, upaya konkret yang akan dilakukan oleh pasangan nomor urut 3 ini tentang pertanian. Persoalan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu pada ini
jumlah penduduk bertambah, luas lahan tidak bertambah. Sementara kalau ada yang mengatakan bahwasanya Rokan Hulu akan swasembada pangan, ini adalah bohong. Kenapa ini bohong? Karena jumlah lahan sudah tidak ada lagi. Pasangan nomor 3 akan mengupayakan usaha lain, sektor lain yang harus dikembangkan. Untuk apa? Untuk percepatan perkembangan ekonomi masyarakat Rokan Hulu. Jika swasembada pangan sudah bisa dilakukan, kenapa tidak sekarang? Jadi, apa konkretnya? Kita akan mencarikan sektor lain. Apa sektornya? Salah satu sektor peternakan, yang nanti peternakan bisa dikembangkan di dalam perkebunan, tapi tidak kasih 1 balik 2, tapi hibah semuanya. Apa kita punya sungai, pemberdayaan ikan sungai kita yang hampir punah. Besok anak cucu kita tidak akan mengenal ikan daerah kita. Ikan daerah kita banyak potensinya, dan negeri kita ini kaya sesungguhnya, tapi harus dikelola dengan benar. Demikian, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah untuk terima kasih. Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada pasangan nomor urut 1 selama 2 menit dari sekarang. Baik, kita sama-sama mengetahui apa yang disampaikan Pak Moderator tadi, bahwa begitu banyak petani kita yang mengalih fungsikan lahan pada hari ini. Salah satu penyebabnya adalah begitu banyak lahan persawahan kita yang tidak bisa dialiri oleh pengairan, dan kita punya bahwa di Sungai Hulu hari ini insya Allah perintah bisa menyelesaikan, akan mampu mengairi 1.300 hektar sawah kita. Kita tahu bahwa selama ini penyebab beralihnya fungsi lahan adalah tidak terjadinya jaminan harga yang memadai. Pada saat petani melakukan musim tanam, mungkin harga gabah tinggi, tetapi pada saat petani panen, harga gabah turun. Ini menyebabkan kurangnya minat petani untuk menanam padi. Ini sebagai upaya kita ke depan, adalah suatu kebijakan ke depan, bagaimana kita bisa memberikan jaminan harga kepada petani-petani kita. Walaupun pada saat menanam dan pada saat memanen, harga bisa kita stabilkan dengan melakukan pembenahan infrastruktur, pembenahan sarana produksi pertanian, sehingga menimbulkan efisiensi daripada petani kita. Ini akan otomatis meningkatkan daripada pendapatan petani kita. Walaupun lahan tidak lagi bisa kita kembangkan, tetapi dengan intensifikasi, dengan peningkatan musim tanam, saya yakin dan percaya kita akan mampu meningkatkan daripada produksi kita ke depan. Demikian, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah sekali lagi, Bu. Terima kasih. Kesempatan yang sama kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan 2 menit dari sekarang. Terima kasih, moderator. Saya imbau kepada pendukung nomor 2, kalau ada pasangan nomor urut 1 menyampaikan jawaban, jangan ada suara dari kandidat pasangan nomor urut 2. Kita hargai. Pertama, tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad, ya, yang sudah 10 tahun membangun Rokan Hulu dengan keterbatasan APBD yang minim. Beliau mampu membangun ibu kota Pasir Pengarayan. Nah, ini sebuah penghargaan yang mesti kita sampaikan secara jujur. Namun ada masalah yang mesti kita benahi ke depan. Pertama, saya mengingat di Kabupaten Rokan Hulu ini pernah ada debat. Di dalamnya ada saya, ada Pak Apip, ada Pak Sukiman. Sama seperti materi debat hari ini. Ternyata setelah memimpin Rokan Hulu, apa yang kita harapkan, ekonomi masyarakat desa terangkat dengan baik, sampai hari ini nol. Oleh sebab itu,
Ini sebuah kondisi, ini bukan salah Pak Ahmad, ini sebuah kondisi di mana kita harus mampu menggali potensi agar anggaran masuk ke Kabupaten Rokan Hulu ini bisa kita manfaatkan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Maka saya menekankan, pertama, kita stop menganalisa berpura-pura seakan-akan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu dengan kekuatan kita sendiri. Maka ke depan pahamilah bahwa hari ini kita berada di sebuah provinsi, di sebuah negara. Maka ke depan kita masih punya lahan. Kita sudah punya hutan desa yang hari ini sudah mendapat persetujuan menteri di Sungai Salak. Ini juga bisa kita manfaatkan untuk upaya mensejahterakan masyarakat kita. Terima kasih, tepuk tangan untuk ketiga pasangan calon Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih dalam debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tahun 2015 setelah yang berikut ini. Ayo nyobos yuk, ayo memilih yuk, Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu. Ayo nyobos yuk, gunakan hak pilih yuk, ke TPS hari Rabu 9 Desember 2015. Ayo gunakan hak pilih kita, langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil, memilih bupati dan wakil bupati untuk Rokan Hulu tercinta. Yang jelas aja, Pak Apit dan Pak Nasro tidak terbukti. Tidak mau jawab-jawab, aku pilih pemimpin yang sudah bekerja untuk Rokan Hulu. Anggota sudah tertata, pembangunan tinggal dilanjutkan. Pembangunan dilanjutkan. Habib Nasrul, coblos hatinya. Desember untuk nomor 2, Suparman Kusiman, nomor 2. Untuk Rokan Hulu yang cemerlang dan terbilang, Suparman Kusiman, bincang membangun desa, bincang menata kota. Suparman Kusiman, pilih nomor 2, Susuki. Partisipasi pemuda sangat besar dalam membangun, menyumbang, serta mendukung semua perkembangan Rokan Hulu. Mereka pemuda harapan bangsa yang nantinya akan berubah menjadi pemimpin di masa depan. Seperti pepatah, sekarang pemuda namun esok adalah pemimpin. Bersama Haji Saparudin Moti SH dan Haji Erisal ST, mari kita bangun pemuda yang berbudaya. Bersama Safari, Rokan Hulu hebat. Coblos nomor. Terima kasih. Kita masih dalam acara debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tahun 2015. Ibu bapak sekalian, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk kepada segmen keempat, yaitu saling bertanya antara pasangan calon. Pada acara segmen ini untuk bertanya diberi waktu 1 menit. Dan untuk menjawab diberi waktu 2 menit. 1 menit itu dimanfaatkan untuk 2 pertanyaan. Kami mulai dan beri kesempatan kepada pasangan urut nomor 1 untuk bertanya dengan waktu 1 menit, dimulai dari sekarang. Baik. Untuk membangun Rokan Hulu ke depan, kita tidak perlu banyak bertanya. Kita harus banyak bekerja. Jadi untuk itu kami menuju mata moderator, kami tidak akan memberikan pertanyaan kepada 2 pasangan calon yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.
Berarti mereka tidak bertanya, sehingga kita masuk kepada fase kedua. Terima kasih. Ya, fase kedua kita pada pertanyaan kedua ini kami memberikan kesempatan bertanya kepada pasangan nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan nomor urut 3 dan nomor 1. Pertanyaannya selama 1 menit, 2 pertanyaan, dan dijawab nanti selama 2 menit. Kami persilakan 1 menit dari sekarang. Terima kasih moderator. Hal yang sama juga kami sampaikan kepada pasangan urut nomor 1 dan nomor urut 2, nomor urut 3. Jadi kami tidak melakukan pertanyaan karena betul bagaimanapun juga 3 paslon ini adalah putra terbaik Kabupaten Rokan Hulu. Jadi kita tidak menonjolkan kami yang terbaik atau mereka lah yang terbaik, tetapi hari ini kita hidangkan kepada rakyat, kita pesta demokrasi ini dengan adil, jujur dan bermartabat. Terima kasih, Bandara. Terima kasih kepada. Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada pasangan calon nomor 3. Nomor 3 ini ada bedanya. Tidak boleh turut menurut. Tentu ada bedanya. Karena nomor 1 sudah pernah merasa sebagai pemimpin Rokan Hulu. Nomor 2 juga pernah juga merasa jadi pemimpin Rokan Hulu. Nomor 3 ini belum. Jadi saatnya yang ketiga ini, nomor 3 lah yang akan diberikan oleh nomor 1 dan nomor 2 untuk jadi pemimpin yang akan datang ini. Pertanyaannya ada. Tujuannya bagi yang pernah memimpin. Apakah tujuan berikutnya ini untuk jadi bupati? Terima kasih. Terima kasih. Kami beri kesempatan kepada Bapak 1. 2 menit dimulai dari sekarang. Bapak 1 yang saya hormati, pertama saya berterima kasih. Tadi dalam statement nomor 3 agak sedikit mirip dengan kita, ingin menuntaskan sebetulnya. Jadi kami mengapa kami maju sebagai calon bupati dan wakil bupati, kami ingin tuntaskan yang belum selesai di Rokan Hulu ini. Terima kasih. Terima kasih. Cukup singkat. Pak calon wakil bisa menambah kalau mau. Terima kasih. Hal yang sama kita sampaikan kepada calon nomor urut 2. Kami persilakan 2 menit dari sekarang. Kau jawabnya. Karena kami dapat pertanyaan pertama, kami minta pendukung nomor urut 3 tepuk tangan dulu. Pertanyaannya bagus. Apa tujuan pasangan saya atau paslon nomor 1 sudah pernah memimpin, namun hari ini masih ingin tetap memimpin? Sampaikan pasangan nomor urut 2 yang akan memimpin itu nomor urut 1-nya Suparman. Pak D. Sukiman hanya wakil, maka bupatinya lah menjawab pertanyaan ini. Pertama, beliau ini kan TNI, tidak mungkin melawan atasan, ya Pak Dea. Nah, ini tidak mungkin melawan atasan. Maka pertama tujuan saya adalah membangun Rokan Hulu dengan seluruh potensi yang di dalam pemikiran konsep politik saya hari ini. Saya di posisi diuntungkan karena situasi politik Provinsi Riau. Maka dengan kondisi diuntungkan inilah saya korbankan jabatan yang 4 tahun lagi saya jalani demi kepentingan masyarakat Rokan Hulu dengan seluruh potensi yang bisa kita manfaatkan agar Rokan sebuah kabupaten. Ini mohon dipikirkan secara logis oleh para pemikir intelektual Kabupaten Rokan Hulu. Benar atau salah konsep Suparman mundur dari ketua DPRD dengan situasi politik yang dirasakan oleh Suparman hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk ketiga calon. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih dalam debat publik calon bupati dan wakil bupati Rokan Hulu 2015 dan kita akan kembali setelah yang berikut ini. Ayo nyoblos yuk, ayo memilih
dan hati ini yuk TTPS hari Rabu 9 Desember 2015. Ayo gunakan hati kita, langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil, memilih bupati dan wakil bupati untuk Rokan Hulu tercinta. Partisipasi pemuda sangat besar dalam membangun, menyumbang, serta mendukung semua perkembangan Rokan Hulu. Mereka pemuda harapan bangsa yang nantinya akan berubah menjadi pemimpin di masa depan. Seperti pepatah, sekarang pemuda namun esok adalah pemimpin. Bersama Haji Saparudin Doti SH dan Haji Erisal ST, mari kita bangun pemuda yang berbudaya. Bersama Safari, Rokan Hulu hebat. Coblos nomor 3. Yang jelas aja, Pak Apip dan Penasron tidak terbukti. Tidak mau Jawa-Jawa, aku pilih pemimpin yang telah bekerja untuk Rokan Hulu. Kota sudah tertata, pembangunan tinggal dilanjutkan. Pembangunan merata. Gunakan. Habib Nasrul, coblos hatinya. Desember untuk nomor 2, Suparman Kusuman, nomor 2. Untuk Rokan Hulu yang cemerlang dan terbilang, Suparman Kusuman, bincang membangun desa, bincang menata kota. Suparman Kusuman, pilih nomor 2, Susuki. Terima kasih. Ibu-ibu sekalian, kita masih berada dalam acara debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Rokan Hulu 2015. Kita memasuki segmen terakhir, ibu-ibu sekalian, yang ini segmen closing statement ataupun pernyataan akhir dari masing-masing pasangan calon ini. Kepada mereka akan kita berikan waktu selama 2 menit masing-masing untuk menutup statementnya pada acara ini. Untuk itu, kesempatan pertama kami berikan kepada nomor urut pasangan calon 1. Selama 2 menit dimulai dari sekarang. Untuk membangun Rokan Hulu ke depan dibutuhkan sinergi antara dua pemimpin, baik bupati maupun wakil bupati. Pasangan nomor 1 tidak akan pernah punya istilah pansyarat. Bupati wakil bupati punya kedudukan yang sama, kesempatan yang sama untuk berkarya di negeri Kedusulu yang kita cintai ini. Makanya yang paling realistis ke depan adalah bagaimana memilih pemimpin yang bisa bekerja sama dengan baik, punya kesetaraan yang baik bersama-sama. Kesejahteraan masyarakat perlu kita pikirkan, tetapi keterpaduan daripada dua pemimpin perlu kita pikirkan juga. Untuk itulah pasangan yang paling realistis hari ini adalah pasangan nomor 1. Habib Nasrul, Habib Nasrul, Habib Nasrul, Habib Nasrul. Closing terakhir bagi saya akan buat sebuah pantun saja, bahwa bagaimanapun menjelang 9 Desember yang ada adalah angka 1. Satu pantun untuk kita. Nampak embun jatuh menetes, terasa sejuk bagaikan salju. Tanggal 9 Desember mari kita ke TPS untuk mencoblos nomor 1. Habib Nasrul, Habib Nasrul, Habib Nasrul, Habib Nasrul. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah nomor 1. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada calon nomor urut 2. Kami persilakan 2 menit dari sekarang. Terima kasih moderator. Pertama, tentu kami tidak akan pernah keluar dari undang-undang, maka saya mengulang kembali bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang pemerintah daerah, tepatnya diatur pada pasal 9. Ini menjadi cikal bakal pedoman kami untuk mensejahterakan Kabupaten Rokan Hulu, yaitu satu urusan pemerintah absolut. Maka kita akan berjuang mendapatkan APBN untuk masuk ke Kabupaten Rokan Hulu. Kedua, urusan pemerintah konkuren, di mana penjabaran tanggung jawab pemerintah provinsi dan kabupaten, kita akan berjuang bagaimana porsi pembangunan yang luar biasa dari Provinsi Riau yang mempunyai APBD hari ini lebih kurang 11 triliun. Maka kami juga sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Apip Sukri, di mana beliau mengatakan bahwa tidak ada nomor urut 1, nomor urut 2 di pasangan paslon, melainkan berbagi tugas sama, tetapi tidak terbukti untuk yang sudah-sudah. Pak Apip, saya ingat beliau berkampanye di Ujung Batu. Pak Ahmad mengatakan besok Ujung Batu akan dipikirkan oleh Pak Apip. Ternyata hari ini Pak Apip tidak dapat kesempatan membangun Ujung Batu. Ini sebuah bukti pengalaman beliau. Maka ke depan kami juga ingin membangun sebuah kebersamaan dalam semangat berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, kita satu hidup di Kabupaten Rokan Hulu. Hidup nomor 2. Hidup nomor 2. Rakyat sejahtera Suparman Sukiman bupatinya. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah untuk calon nomor urut 2. Baik, kita masuk ke yang terakhir, nomor urut 3, 2 menit dari sekarang. Dengan kata bismillah, kita akan mencari pemimpin yang baik di Rokan Hulu. Kita bukan mencari seorang pemimpin yang ambisi dengan sebuah kekuasaan. Kita bukan mencari pemimpin yang ego dengan sebuah kekuasaan. Carilah pemimpin yang betul bisa dekat dengan rakyat, yang betul-betul mau turun dengan rakyat, yang kenal dengan rakyat, yang betul-betul ada di Rokan Hulu ini. Ya, jadi saya himbaukan kepada seluruh simpatisan Sapari, kita hentikan gunjingan-gunjingan terhadap sesama. Berjuang dengan baik, ikhtiar kita dengan baik. Kekuasaan itu harus kita dapat dengan keridoan dan sebuah ketulusan rakyat. Jangan memaksakan sebuah kehendak rakyat untuk menjadi seorang pemimpin, tapi berikanlah hak rakyat itu yang pada hakikinya. Jangan intervensi, jangan dibayar, jangan dimanfaatkan. Berikan kebebasan rakyat itu berpikir dengan tunduk, supaya dia tahu memilih pemimpin itu yang baik dan dekat dengan rakyat. Percayalah, bupati itu sudah ada, ditetapkan oleh Yang Kuasa. Tinggal kita saja menjalani sebuah proses kehidupan ini. Mudah-mudahan apa yang saya minta dari pantun Ketua KPU Provinsi tadi, ikan sepat, ikan teringgiri, ikut debat ini untuk kemenangan Sapari pada tanggal 9 Desember tahun 2015. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih telah menonton untuk pasangan nomor 3. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Korpo Pembinda, Bapak Sekda, para orang tua kami, tokoh masyarakat yang ada di Rokan Hulu maupun yang datang dari Pekanbaru, hadirin pasangan calon dan pendukung yang kami hormati, akhirnya kita sampai pada akhir dari debat ini. Kami akhiri dengan sebuah pantun. Dahulu bernama Jambu Perawas, rasanya manis, bijinya keras. Berganti bupati, masyarakat Hulu janganlah was-was. Ketiga paslon sangat berkualitas. Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada para calon. Kami persilakan kembali mengambil tempat masing-masing. Terima kasih atas fasilitasi semua, dan sorong ini kami kembalikan kepada panitia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.